Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas panjang lebar persoalan daftar gaji P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini saya dapat dari situs merdeka.com. Dasar hukum yang mendasari penggajian tentang P3K ini adalah Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 terkait gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PNS kontrak. Di sini besaran gajinya itu tergantung golongannya ya dan masa kerjanya. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang telah dinyatakan lulus P3K di tahap pertama ataupun kedua yang ingin mengetahui berapa sih sebenarnya gaji yang bisa dibawa pulang setelah nantinya ketika setelah diterbitkannya nomor induk P3K itu, mari kita lihat Perpres nomor 98 tahun 2020. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat lampirannya. Nah, ini adalah lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 98 tahun 2020. Di sini adalah daftar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di sini ada untuk golongan 1 sampai golongan 4, golongan 5 sampai golongan 8, kemudian golongan 9, 10, 11, 12, selanjutnya 13, 14, 15, 16, 17. Jadi ada 17 golongan ya Bapak Ibu di sini. Di sini tiap tahapan golongannya ini tergantung Bapak Ibu lulusannya apa. Apakah S1, S2 atau S3. Ya kita lihat tabel konversi golongan itu dalam bentuk lulusannya. Kita lihat penjelasan dari Permenpan RB nomor 72 tahun 2020. Di sini ada golongan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di sini kita lihat contoh untuk jabatan P3K guru. Ini terbagi dua, ada ahli pertama dan ahli muda. Ahli pertama ini untuk diploma 4 atau sarjana yang linear. Jadi S1 ya. Kemudian S2 ini magister, kemudian S3. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, untuk S1 itu menempati golongan 9, S2 menempati golongan 10, dan S3 menempati golongan 11 ya. Jadi untuk melihat golongan Bapak Ibu itu kita melihat berpacu pada Permenpan RB nomor 72 ini. Nah, rata-rata Bapak Ibu yang lebih banyak lulusan untuk P3K ini adalah sarjana S1 atau diploma 4. Berarti dia di golongan 9. Kita lihat kembali ke tabel berapa perhitungan gaji pokoknya yang diterima jika dia golongan 9. Nah, di sini ada golongan 9 Bapak Ibu. Nah, golongan 9 untuk masa kerja 0 tahun karena nanti P3K ini dihitungnya adalah 0 tahun. Jadi masa kerja sebelum terpilih atau sebelum lolos sebagai P3K itu tidak terhitung. Jadi dia terhitung dari masa 0 tahun masa kerjanya. Itu mendapatkan gaji sebesar 2,966.500. Nah, nanti seiring waktu masa kerja golongan ini akan bertambah jumlahnya. Nah, setiap 2 tahun ada namanya kenaikan gaji berkala, maka ada juga penaikan gaji yang diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi kita fokus saja untuk golongan yang 9 ini ya, karena rata-rata kebanyakan adanya itu di sini, lulusan S1. Ini untuk S1 dan ini baru gaji pokok, belum ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya. Berapa sebenarnya gaji bersih yang diterima oleh seorang PNS P3K guru lulusan sarjana S1? Mari kita lihat Bapak Ibu untuk slide berikutnya. Kita lihat simulasi gaji yang bisa didapatkan bersih oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada tabel simulasi daftar gaji untuk para pegawai P3K tahun 2022. Karena nanti penggajiannya di 2022 Bapak Ibu ya, karena saat ini untuk tahap kedua ini belum terbit nomor induk P3K-nya karena masa sanggah masih kita tunggu sampai tanggal 31 Desember. Nah, kita lihat di sini di kolom pertama tabel gaji per pegawai. Di sini gaji pokoknya 2.966.500. Kita ambil untuk gaji golongan 9 ya, golongan 9 lulusan
sarjana strata 1 atau diploma 4 guru. Nah, kita lihat di sini gaji pokok bagi P3K yang belum menikah itu gaji pokoknya tetap, tidak ada penambahan. Nah, jika dia telah bersuami atau memiliki istri atau memiliki suami, belum punya anak, maka ini ada tambahan tunjangan untuk istri atau suaminya sebesar 10% dari gaji pokoknya. Gaji pokoknya 2,9 ini. Jadi dia dapat tambahan Rp296.650. Kemudian, jika P3K tadi memiliki anak 1, berarti dia mendapat tunjangan anak sebesar 4% dari gaji pokok. Itu jumlahnya Rp59.330.000. Nah, jika P3K tersebut memiliki 2 anak, maka tinggal dikali saja ini. Kali 2 berarti Rp118.660.000. Kemudian tunjangan-tunjangan lainnya, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, kemudian tunjangan fungsional umum. Ini bagi yang belum menikah, memiliki anak, memiliki istri atau suami, itu semua sama ya, 185.000. Tunjangan berasnya yang berbeda karena dihitung per jiwa. Yang belum menikah hanya 72.000. Ketika memiliki istri atau suami, berarti tinggal dikali 2 saja karena 2 jiwa. Jadi Rp144.840. Ketika memiliki 1 anak berarti 3 jiwa. Ketika memiliki 2 anak berarti 4 jiwa. Jadi berdasarnya 3.856.490 untuk seorang PNS P3K yang memiliki suami atau istri yang memiliki 2 anak. Nah, untuk yang belum menikah, yang masih single sendiri, itu gajinya Rp3.223.920. Nah, berbeda ya gajinya. Ya, saya sarankan makanya yang telah lulus P3K supaya cepat-cepat menikah, supaya lebih tinggi penghasilannya begitu. Nah, kemudian potongan-potongan per pegawai. Nah, di sini Bapak Ibu, selain ada pemasukan dan tambahan-tambahan lainnya, juga ada potongan. Yang pertama, iuran wajib pegawai itu 1%. Kemudian iuran wajib pegawai itu 3,25%. Ini 2 kali iuran ya. Entah apa maksudnya, yang jelasnya untuk pegawai P3K dan pegawai PNS itu sama ya. Kurang lebih sama potongannya seperti ini. Ada untuk BPJS Kesehatan 4%. Nah, sebenarnya BPJS ini bukan potongan karena ini kembali pada diri kita sendiri ya. Ketika ada sesuatu kita bisa memanfaatkannya. Kemudian tunjangan jaminan kecelakaan kerja, tunjangan jaminan kematian, tunjangan tapera, pembulatan dan lain sebagainya. Dan setelah ditotal, maka total potongannya itu untuk pegawai yang masih single Rp288.477. Sedangkan pegawai yang memiliki istri atau suami dan memiliki 2 anak itu potongannya Rp322.740. Rp322.740. Jadi berbeda ya memang potongannya. Nah, untuk di bagian penghasilan tambahan ini, poin 17 ada namanya TPP Bapak Ibu ya. Jadi TPP ini tiap daerah berbeda-beda jumlahnya. Seperti di daerah saya itu biasa sebulannya itu biasa dapat 1 juta, tergantung pendapatan daerah tersebut. Jika pendapatan daerah tersebut tinggi, biasanya TPP-nya juga lebih besar. Dan biasa juga ada daerah yang tidak memberikan TPP bagi pegawainya karena kemampuan daerahnya yang terbatas di wilayah itu. TPP ini diperuntukkan untuk guru yang tidak bersertifikasi. Nah, untuk guru yang bersertifikasi ini ada juga poin 18, sertifikasi per bulan. Kemudian Bapak Ibu, setelah gaji pokok yang didapat di atas ini, yang kuning ini, dikurang dengan potongan yang ada di bawah, maka seorang PNS yang masih single itu bisa membawa gaji bersih atau take home pay 2,935.443 rupiah. Untuk yang sudah berkeluarga dan memiliki anak 2, itu totalnya 3.533.750 rupiah. Jadi ini kurang lebih sama ya dengan PNS yang pada umumnya. Perhitungan ini mungkin tidak 100% sama, tapi saya bisa
memberikan garansi bahwa ini tidak lebih dan tidak kurang dari 100.000 marginnya, atau ketika pun naik paling tidak sampai 100.000 ataupun kurang dari perhitungan ini, itu tidak sampai juga 100.000 kurangnya. Nah, jadi ini Bapak Ibu simulasi gaji bersih atau take home pay yang bisa dibawa pulang oleh Bapak Ibu yang telah lulus P3K. Melalui video ini saya mengucapkan selamat atas kelulusan Bapak Ibu. Semoga dengan kelulusan ini semakin menambah semangat kerja, semangat berkarir kita sebagai seorang guru. Demikian video saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.